yaitu ditutup, jangan diulang lagi. Jangan pernah diperbuat kembali. Sudah, tutup. Tutup buku. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diulangi lagi. Itulah yang dimaksud taubat dan nasuha. Berarti seseorang yang bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, dengan cara menutup seluruh kesalahan dan dosa yang telah lalu, tidak menceritakan kepada siapapun, cukup hanya dirinya dengan Allah yang mengetahui dosa antara mereka berdua itu, antara dirinya dengan Allah itu, nggak perlu ada orang lain tahu. Lalu tutupi, jangan sampai diulangi lagi, dan perbaiki sebaik-baiknya. Itulah taubatan nasuha. Maka jika kita mampu mengerjakan dengan taubatan nasuha ini, Allah berjanji, asa, mudah-mudahan, semoga, baru mudah-mudahan, Rabbukum, Rabb kamu, ayyukaffiru ankum, akan mengkafirkan bagimu. Apa yang disebut mengkafirkan di sini? Menutupi bagimu, ankum, bagimu, sayyiatikum, kesalahanmu, bukan menghapus. Kalau menghapus itu hilang, total, tidak ada bekas. Tapi kalau yukafiro, menutup, bisa jadi tetap ada, atau bekasnya nanti ada, atau betul-betul ditutup dengan ditutup total, tanpa bekas. Tergantung bagaimana proses tobat kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, menutup dosa-dosa kita, bahkan tidak lagi mengungkit dosa kita, dan tidak lagi memperlihatkan dosa kita, betapa bahagianya mereka. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, yaitu pada hari ketika Allah tidak pernah akan mengecewakan. Allah tidak pernah akan lagi menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya iman mereka terpancar di sebelah depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka nanti di padang mahsyar berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ya Allah, dan ampunilah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Anda telah melaksanakan taubat dengan taubat dan nasuha di dunia sebenar-benarnya, maka permohonan Anda oleh Allah nanti Allah kabulkan. Ampunan Allah akan berikan. Karena mereka telah kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Inilah perintah Allah tentang taubat dengan taubatan nasuha. Yaitu bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, bukan sekedar pengakuan tobat tanpa bukti, tetapi betul-betul bertobat dengan sebenar-benarnya, insya Allah, semoga, mudah-mudahan, Allah akan menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, dan memasukkan kita ke dalam surga. Sekarang dari ayat yang saya jadikan mukadimah ini, kita kembangkan. Tentang bagaimana caranya dan syarat-syaratnya agar tobat kita diterima. Saya akan tunjukkan dulu beberapa ayat Al-Quran. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, dosa itu terbagi menjadi dua. Ada kabairal ithm, dosa besar terkait dengan hablum minallah. Ada fawahish, dosa besar terkait dengan hablum minannas. Dosa besar hablum minallah, dosa besar hablum minannas. Maka cara menyelesaikan dari tobat dari dosa ini berbeda. Tetapi Allah telah berjanji, sebanyak apapun kesalahan dan dosa-dosa kita, andai kata kita betul-betul mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah memberikan jaminan bahwa seluruh dosa-dosa kita Allah akan ampuni. Jami'a, seluruhnya, semuanya. Ini jaminan Allah, saudara sekalian. Mana dia dalilnya? Kita lihat. Surat 39 ayat 53. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 53.
Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Hablum minallah, hablum minanas. Sebanyak apapun, jami'a, Allah ampuni. Asal tentu syarat-syaratnya terpenuhi. Nanti yang akan kita bahas. Sungguh, Allah itu, innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, Allah itu ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu benar-benar maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Dan Allah akan ampuni dan Allah akan sayang. Ini jaminan Allah, saudara sekalian. Yang terpenting segera, begitu kita tahu bahwa kita salah, jangan ditunda-tunda, segera. Dan setelah itu, perbaiki diri, berserah diri kepada Allah. Sebelum datang kematian, yang apabila kematian datang pada kita, nggak akan ditolong kita. Maka Allah perintahkan di ayat yang ke-54-nya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kamu kepadanya. Segera kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, perbaiki seluruh keburukan-keburukan kita. Bertobatlah segera. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepadamu menemui yaitu siksaan, azab yaumil akhir, neraka. Summa la tunsarun. Kalau kamu sudah ditimpakan azab, maka kamu tidak akan ditolong. Siapa yang bisa menolong kita ketika Allah membiarkan kita dalam azab? Na'udzubillah. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman. Sifat rahmah, sifat pengampun yang luar biasa besarnya ampunan Allah. Yang tidak pernah akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang mau mohon ampun. Tidak apalah Allah berikan kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Bagaimana Allah akan berikan ampunan sementara yang bersangkutan tidak pernah bertaubat? Berarti rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, di mana dengan rahmatnya Allah akan berikan kepada seorang hamba ampunan. Surat 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami berjumpa, hendaklah saling mengucapkan Assalamualaikum. Saling mengucapkan salam. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan Allah Rabbmu telah menetapkan sifat rahmah, sifat kasih sayang pada dirinya. Apa itu sifat rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Annahu man amila minkum su'am bijahalatin. Yaitu bahwasanya siapa saja di antara kamu yang berbuat kejahatan, lalu itu dilakukan karena jahil, karena kebodohan, karena hawa nafsu yang menyelimutinya. Summa taba min ba'dihi, kemudian segera bertobat setelah itu, wa aslaha, dan lalu memperbaiki diri, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya dialah Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha penyayang, yang pasti akan berikan ampunan. Allah berikan akan kasih sayangnya. Dan inilah yang paling kita butuhkan, kasih sayang Allah berkaitan dengan ampunan, sebab tidak ada seorang pun hamba yang bersih daripada dosa. Tapi hamba yang banyak berdosa adalah yang terbaik di sisi Allah, yang sangat dicintai Allah adalah yang banyak bertobat. Karena nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Yang penting segera bertobat, segera bertobat. Dan Allah akan mengampuni dosa kita.
Allah menerima taubat kita. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada perintah di sini, saudara sekalian. Agar segera kita bertobat kepada Allah. Sadari bahwa kita itu banyak kesalahan dan dosa. Yang terbaik adalah yang banyak bertobat. Adapun urusan salah dan dosa kita, segera kita kembali kepada Allah. Karena nggak ada manusia bersih dari kesalahan dan dosa. Ibu buka Bulughul Maram, nomor hadis 1523. Bulughul Maram, nomor hadis 1523. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat. Yang terpenting mari kita banyak-banyak bertaubat. Gak usah kita hitung-hitung salah kita, tak terhingga. Kita nggak bisa menghitung. Yang jelas banyak. Nabi SAW yang bersabda, Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia, diri kita, anak cucu Adam, itu banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa-dosa, yang paling banyak bertobat. Yang penting segera kita bertobat. Nggak usah kita hitung-hitung. Bertobatlah, bertobatlah. Sekarang kita uraikan. Apa saja syarat-syarat tobat kita? Agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat yang harus terpenuhi? Lalu bagaimana tata caranya? Saudara sekalian, dosa Allah bagi menjadi dua. Ada kabairal itsm, dosa-dosa besar. Ada saghiral itsm, ada dosa-dosa kecil. Bagaimana cara kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa besar? Dan bagaimana cara mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kecil? Berbeda. Berbeda. Ketika kita memiliki kesalahan dan dosa-dosa kecil, bagaimana cara kita menghapusnya? Dengan memperbanyak istighfar, menjaga amal ibadah sebaik-baiknya, terutama sholat awal waktu, tepat waktu, dan lakukan sebaik-baiknya, dan jauhi dosa-dosa besar. Maka semua dosa-dosa kecil itu melalui sholat kita, melalui ibadah kita, dari waktu ke waktu, insya Allah menggugurkan dosa-dosa. Cara menggugurkan dosa-dosa kecil adalah jaga sholat 5 waktu kita, jaga akhlak kita, habluminan nas kita, jaga habluminallah kita, sebaik-baiknya. Maka perbuatan baik kita yang diawali dengan sholat kita yang tartil, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa yang kecil-kecil selama tidak berbuat dosa besar. Dan ini jaminan Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita buka surat 11, surat Hud ayat 114. Aqimil salah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah salat di kedua tepi pagi, yaitu pagi, siang, dan petang. Yang dimaksud adalah salat fardu. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai kedua waktu tepi siang, pagi dan petang, dan wazulafam minal lail, di awal permulaan malam, jangan lupa agar kita pun selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yuhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu akan menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan Allah bagi orang-orang yang mau selalu diberi peringatan dan orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan-perbuatan baik menggugurkan dosa-dosa. Itulah peringatan Allah yang telah Allah peringatkan kepada kita. Jadi selama kita senantiasa berbuat baik, menjaga ibadah kita, sholat kita, dan tentu dengan sholat dijaga, semua ibadah yang lain menjadi dijaga. Maka sholat kita yang 5 waktu, perbuatan-perbuatan baik kita, menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kecil selama tidak mengerjakan dosa besar. Muslim 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang muslim apabila tiba waktu sholat wajib, lalu dia wudhu sesempurna mungkin, sesudah itu dia sholat sekhusyuk mungkin, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak berbuat dosa besar. Demikianlah halnya sepanjang masa. Subhanallah. Melalui sholat kita, wudhu yang benar, iringi dengan perbuatan baik, maka dosa-dosa kecil kita gugur dari waktu ke waktu. Ingat, selama tidak diperbuat dosa-dosa besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ri'im muslim tahduru salatul maktubah fayuhsinul wudu'ahu." Siapa seorang mukmin yang ketika telah hadir sholat fardu, yakni waktu sholat fardu, kemudian apa yang dia lakukan? Kemudian dia segera berwudu dengan menyempurnakan wudunya sebagus-bagusnya. Dan وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ. Kemudian dia segera sholat. Sholat sekhusyuk mungkin. Sholat betul-betul sebagus mungkin. Niscaya Allah akan ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Malam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah. Selama dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka demikianlah halnya sepanjang masa. Setiap kita meninggalkan dosa besar, kita laksanakan sholat, terutama yang laki-laki berjamaah. Kemudian betul-betul diawali dari dijaga wudunya, sebaik-baiknya, dan terus akhlaknya pun dijaga. Allahu Akbar. Allah akan berikan kepadanya ampunan dari segala dosa. Kecuali tadi, dosa-dosa besar. Tapi, sholatnya harus berjamaah, saudara sekalian. Ini kita lengkapi dengan hadis berikutnya. Silakan 181-nya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu untuk sholat dan disempurnakannya wudunya itu sebagus-bagusnya, sesudah itu dia pergi menunaikan sholat wajib berjamaah dengan orang banyak di masjid, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ada syarat di sini. Fasallaha ma'an nas au ma'al jamaah au fil masjid. Salat fardunya dilakukan bersama jamaah atau bersama imam di masjid. Kalau ini kita lakukan, ghafarallahu lahu dzunubah, Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya.
Betapa Allah memiliki rasa kasih sayang yang sangat luar biasa. Tanpa bertobat dengan taubatan nasuha, melalui istighfar, sholat 5 waktu dijaga, perbuatan baik terus menerus kita jaga, dosa-dosa kecil kita hancur, hangus, Allah tutupi. Betapa penting kita menjaga diri melalui sholat 5 waktu dan terus perbuatan baik. Allah akan ampuni dosa-dosa kecil. Inilah cara pengampunan Allah dari dosa-dosa kecil. Maka sesungguhnya sholat kita yang 5 waktu, dari hari Jumat menuju ke hari Jumat tiap pekan, maka itu menggugurkan dosa-dosa kita, kalau kita lakukan sholatnya benar. Ingat syaratnya tadi, selama tidak diperbuat dosa besar. Coba Ibu satu hadis berikutnya, Ibu, maaf, 182-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5, begitu pula sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya, selama tidak diperbuat dosa-dosa besar. Betapa seorang muslim yang sholatnya tertib, diiringi dengan perbuatan baik, ketemu lagi dari Jumat ke Jumat dan sholatnya tertib, khusyuk, dan dengarkan khotib naik mimbar, ketika berkhutbah dengarkan baik-baik, Allah berikan ampunan, dosa-dosanya digugurkan. Maka beliau bersabda, as-salatul khams, dari sholat yang 5 waktu, duhur ke asar, asar ke maghrib, dan seterusnya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, dan dari hari Jumat ke hari Jumat yang berikutnya, dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahunna, maka menjadi pengukur atas kesalahan dan dosa-dosa di antara kedua itu. Malam tuhsyal kabair, selama dia tidak menjalankan atau tidak terbebani dengan dosa-dosa besar. Dosa kecil yang dilakukan gugur. Maka dengan ini saya sudahi, tidak lagi membahas tentang dosa kecil. Yang kita sekarang akan bahas adalah bagaimana kita bertobat dari dosa besar. Itu tadi ada kalimat taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Saudara sekalian, dosa besar terbagi menjadi 2. Dosa hablu minallah tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu tentang kabairal itsm, orang-orang yang melanggar aturan Allah, orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang yang tidak peduli dengan hukum Allah. Dia telah melakukan kabairal itsm, dosa yang besar, yang Allah tidak pernah akan mengampuni, jika itu berkaitan dengan syirik. Tapi kalau berkaitan dengan dosa selain itu, Allah akan ampuni jika kita mau bertobat dari dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, beres tadi. Tapi dosa besar, wajib ada upaya. Maka dosa besar terbagi menjadi 2. Sebagaimana tadi, ada dosa kecil, ada dosa besar. Sekarang dosa besar terbagi menjadi 2. Dosa besar hablu minallah, dosa besar hablu minannas. Kita uraikan dulu yang dosa besar hablu minannas. Apa? Dosa besar hablu minallah. Maka ada syarat-syarat yang wajib terpenuhi. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tobatnya belum tentu diterima oleh Allah. Tobatnya belum tentu diterima oleh Allah. Makanya tadi, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabbmu, Allah, akan menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu, dan sehingga akan memasukkanmu ke dalam surga. Dosa besar kabair, hablu minallah, dosa besar fawahish, dosa hablu minannas. Saya bahas dulu yang pertama, dosa besar khusus hablu minallah. Bagaimana cara tobat kita kepada Allah atas dosa besar yang telah kami lakukan? Sebetulnya dia melakukan tahu. Bukan bodoh dalam arti kata nggak tahu sama sekali. Tahu. Coba, para pelaku kejahatan, tahu nggak kalau itu dosa? Tahu.
para korupsi, tetap koruptor, koruptor, korupsi. Tahu nggak kalau korupsi itu dosa? Tahu. Kenapa tetap dikerjakan? Karena manusia terperdaya dengan dunia. Sekarang kita uraikan 3 syarat. Tobat kita diterima oleh Allah atas perbuatan dosa besar yang berkaitan dengan hablum minallah, kabair itu. Bagaimana caranya? Apa syarat-syaratnya? Pertama, syarat dosa besar, orang bertobat dari dosa besar diterima oleh Allah adalah, pertama, wajib orang itu menyesali diri, wajib orang itu menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, dan segera meninggalkan perbuatan dan dosa itu. Itu syarat pertama. Wajib meyakini bahwa dia telah berbuat dosa besar dengan keyakinan yang benar. Wajib kita meyakini. Kemudian apa tadi? Setelah itu kita segera meninggalkan kemaksiatan tadi, meninggalkan dosa besar tadi. Sadar atas kesalahannya, ingat kepada Allah bahwa saya telah dosa, dan saya harus meninggalkan perbuatan tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua, menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Jangan cuma sekedar hanya keinginan tanpa menyesali, harus menyesal atas perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Saya menyesal ya Allah, betul-betul menyesal. Syarat yang ketiga, bertekad dan bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan itu, lalu bersungguh-sungguh menuju kepada kebaikan. Dan bertekad di dalam hatinya, tidak pernah akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ini syarat agar tobat kita diterima. 3 sekurang-kurangnya para ilmu mengatakan. Pertama, menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kesalahannya dan dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Setelah betul-betul sadar akan ada kesalahan yang ada pada dirinya dan dia sadar sesadar-sadarnya, maka saat itu harus buktikan dengan penyesalan. Menyesal atas apa yang pernah diperbuatnya dari segala bentuk maksiat dan dosa. Tapi konsekuensi ketika dia telah menyesal, segera perbaiki diri. Mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar, bertobat, dan mohon ampun kepada Allah. Terus menerus kita ulang. Sampai akhirnya ketika kita sudah bertobat, 2 langkah pertama sudah dilakukan, maka langkah ketiga adalah fisik kita. Bertekad kita, bersungguh-sungguh kita untuk tidak pernah mengulangi lagi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Tidak pernah terbayang untuk mengulangi lagi, apalagi mengulanginya lagi. Nah, ditutup. Dia tidak pernah mengulang lagi. Dan dia memperbaiki diri apa yang telah dia perbuat. Itulah taubatan nasuha yang memenuhi 3 syarat tadi. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa tadi? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Semoga Rabbmu menutupi bagimu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, memasukkanmu ke dalam surga. Baru mudah-mudahan nanti Allah yang akan lihat bagaimana dia sesungguhnya saat itu. Apakah betul-betul menyesali dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan masa lalu memperbaiki diri? Apa sekedar keinginan
hanya bertobat dengan taubatan nasuha. Tetapi selalu setelah itu mengulangi lagi. Selalu tidak dijaga berbuat jahat lagi. Yang seperti ini tidak bisa dikatakan taubatan nasuha. Karena 3 unsur tidak terpenuhi. Lihat surat Ali Imran, surat 3 ayat 134. Surat Ali Imran, surat 3, atau langsung ke ayat 135-nya saja tentang dosa besar. Bagaimana cara orang bertobat? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Di sini jelas sekali syarat. Walladzina, yaitu orang-orang yang idza fa'alu, jika dia berbuat, jika dia mengerjakan suatu amal, fahisyatan, amal-amal yang keji, berbuat dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mereka telah mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah. Ada pesan pertama di situ, dzakarullah. Ingat Allah. Ingat Allah, sadar atas kesalahannya. Betul-betul menyadari, saya salah, saya dosa. Lalu saya ingat Allah. Zakarullah. Setelah itu apa? Menyesali perbuatan tersebut yang telah dilakukan. Dengan cara apa? Lisannya banyak-banyak kembali kepada Allah. Maka disebutkan di situ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ini dia syarat yang kita uraikan tadi. Ketika dia telah berbuat kesalahan dan dosa-dosa, dia segera sadar akan perbuatan dosanya. Ini salah, ini maksiat, ini dibenci Allah. Maka segera ditinggalkannya. Lalu syarat yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya dengan sebenar-benarnya penyesalan. Kemudian apa bukti setelah menyesal? Segera mohon ampun. Fastaghfaru lidzunubihim. Mohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Syarat yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya. Mereka tidak lagi mau kembali kepada perbuatan yang telah lalu setelah dia bertobat. Yang ada adalah di sini, segera mengingat Allah, dia mohon ampun atas dosa-dosanya. Kenapa harus kepada Allah? Siapa yang bisa memberikan ampunan dan surga kecuali hanya Allah? Subhanallah. Dan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka kemudian tidak meneruskan perbuatan dosa itu dan mereka tahu itu salah, itu dosa, tapi tidak dilanggar. Inilah yang seharusnya kita lakukan di dalam taubatan nasuha. 3 syarat ini mutlak dibutuhkan. Jika salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, taubatnya batil, tidak sah. Maka sudah dijelaskan tadi di awal, apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4 harus ditambahkan, dari 3 nambah lagi yang 1. Kalau dosa besarnya adalah hablum minanas. Kalau hablum minallah bagaimana tadi? 3 syarat terpenuhi. Kalau hablum minanas,
harus ditambah syarat yang terakhir, yaitu syarat yang keempat. 3 syarat di atas dilakukan, maka syarat yang keempat adalah kalau itu berkaitan dosa habluminanas, orang itu wajib meminta kepada pemiliknya jika berupa harta, minta pembebasan dan keikhlasan. Jika berupa benda, minta supaya ikhlas. Jika itu menyangkut fisik, minta supaya ikhlas meskipun harus dengan dikisos. Jika itu secara verbal, kehormatan, minta secara ikhlas. Bahwa saya dahulu pernah menyakiti Anda tentang lisan. Andai kata 4 syarat ini terpenuhi, insya Allah sah tobat kita. Jadi saudara sekalian, tobat itu harus betul-betul kita lakukan secara benar-benar kesadaran. Menyesali diri atas yang telah lalu. Dan membuktikan dengan perbuatan, tidak hanya sekedar diucapan di lisan. Karena di zaman Nabi SAW, para sahabat tidaklah seperti itu. Hanya istighfar di lisan sekian kali, sekian ratus, bahkan 1000 kali. Bahkan terus-terusan. Tetapi tidak ada upaya untuk tobatnya. Maka antara ucapan lisan dengan perbuatan tobat harus selaras, saudara sekalian. Nggak cukup hanya istighfar tanpa perbuatan tobat. Hanya berbuat dalam tobat tanpa ada istighfar. Nggak bisa. Harus satu kesatuan. Baik itu dosa besar habluminallah, baik itu dosa besar habluminanas, wajib kita senantiasa ikhlas. Meminta kemaafan, meminta keikhlasan kepada orang-orang yang pernah kita dolimi dengan cara apapun, sekecil apapun. Kecuali orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti, kita nggak tahu kemana. Lalu bagaimana meminta maafnya kepada mereka? Minta keikhlasannya. Maka minta keikhlasannya tidak dengan mendatangi orangnya, nggak ketemu orangnya. Tapi kita doakan orangnya. Itulah jika habluminanas lebih syaratnya harus lebih komplit lagi. Saya akan tunjukkan ayat Al-Quran. Bahwasanya antara istighfar dengan tobat itu menggandeng menjadi satu. Silakan Ibu Bapak buka surat Hud ayat 11. Maaf, surat Hud surat 11 maksud saya ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Rabbmu. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu benar-benar beristighfar dan kamu benar-benar bertobat, Allah akan memberikan kenikmatan kepada kamu. Nikmat yang mana? Subhanallah. Nikmat yang baik. Yumatti'akum mata'an hasana. Sampai kapan? Ila ajali musamma. Sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan sungguh Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Melalui karunia-Nya dia berbuat baik, pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa suatu azab, yaitu azab neraka. Azab pada hari yang sangat besar. Jadi apa risikonya seorang tidak mau bertobat? Tertimpa azab neraka. Apa sih bedanya antara istighfar dengan tobat? Saya membuat sebuah ilustrasi. Biasanya mohon maaf ilustrasinya begini. Para wanita biasanya pasti yang paling senang bersolek, pakai make up minimal. Dilapis make up.
dak dulu atau macam-macam lah. Namanya di make up, lapisin make up. Coba saya tanya kepada para wanita. Yang paling baik itu membersihkan wajahnya atau pakai make up-nya? Ketika ada seseorang wajahnya belepotan, belum dibersihkan sama sekali, tiba-tiba di make up, aneh. Boleh jadi belepotan, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ada orang tidak perlu di make up, tetapi dia dibersihkan sebagus-bagusnya wajahnya, sebersih-bersihnya, bersih. Meskipun tetap belum sesempurna yang di make up. Berarti antara membersihkan wajah dengan make up itu adalah selaras. Saya hanya istilahkan ini. Istighfar itu make up-nya, ucapannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka lafaznya banyak sekali. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Silakan. Monggo. Itu semua lafaz-lafaz istighfar. Lisan Anda meminta ampun kepada Allah. Sebagai bukti atas keyakinan dan kesadaran saya salah. Dan sebagai bukti atas penyesalan atas perbuatan saya. Saya mohon ampun. Itulah istighfar. Servisnya, di listnya. Di ucapannya. Tanpa istighfar Anda nggak bertobat. Karena ini awalnya. Lafaznya sekali lagi banyak. Lafaz yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika diusir dari surga. Apa itu? Di surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan. Silakan. Doanya Nabiullah Adam. Maka dijawab oleh Allah, bukankah kalimat ini adalah dari Allah? Yang mengajarkan kalimat tobat itu adalah Allah. Lihat di Al-Baqarah, surat 2, ayat yang ke-37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, diajarkan tentang kalimat-kalimat tobat. Fataba alaihi. Kemudian Allah menerima tobatnya. Apa kalimat tobat yang diajarkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kapan kita ucapkan itu? Setelah kita berbuat dosa besar. Lip service kita, yaitu mulut kita, mengucapkan istighfar dengan kalimat-kalimat pengakuan. Maka bukankah Allah ampuni tobatnya Adam ketika telah diberikan pelajaran itu? Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Atau ada pula doa yang Allah abadikan di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 87. Doanya Nabi Nuh ketika dia ngambek kepada Allah, seakan-akan Allah melupakannya. Disitulah kemudian Nabi Yunus ketika itu, Zunnun itu Yunus, yang dijadikan sebagai surat 10, surat Yunus. Kemudian apa? Menyeberangi lautan, naik sebuah perahu. Di mana perahu itu kecil, penumpangnya banyak. Di tengah jalan terjadilah badai, petir, dan seterusnya. Maka pemilik perahu mengatakan, kalau penumpang sebanyak ini, maka akan karam perahu itu, mati semuanya. Hendaklah ada di antara dua orang untuk keluar dari sini. Kemana keluar dari sini dari perahu? Ya pasti ke lautan. Maka kemudian diundilah dari seluruh penumpang, qadarullah, salah satu undiannya jatuh ke Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus diceburkan ke laut, lompat dari perahu. Kemudian di tengah lautan dimakan ikan yang sangat besar. Dimakan ikan yang sangat besar. Disitulah di kegelapan yang bertumpuk-tumpuk
Nabi Nuh berdoa, Nabi Yunus berdoa di ayat 87. Wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Pengakuan ketika Nabi Nuh marah, Nabi Yunus marah kepada Allah, lalu dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya, seakan-akan dibiarkan begitu saja. Maka dimakanlah oleh ikan yang sangat besar, di perut ikan, di tengah lautan yang sangat dalam, di kegelapan subhanallah, di kegelapan lautan, di waktu malam, di dalam perut. Kegelapan apa? Zulumat, kegelapan yang bertubi-tubi yang sangat gelap. Di situ Nabi Yunus kemudian berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang dolim. Ini kalimat tobat. Silakan kita bisa baca. Bagaimana kalimat tobat kita? Boleh baca ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Boleh kita membaca dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh dengan Sayyidul Istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Silakan. Boleh pula doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa. Apa doa yang diajarkan? Yaitu doa untuk memohon ampun kepada Allah. Bagaimana doa memohon ampun kepada Allah yang diajarkan Abu Bakar? Ada beberapa lafaz yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Juga terdapat kitab di dalam kitab Sahih Muslim tentang Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa. Apa doanya? Coba lihat dulu di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 340. Atau 339 sepertinya, mohon maaf. 339. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca di dalam salatku. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah dia doa yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar sebelum beliau salam. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan berdoa dengan doa itu di dalam sholatku. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diri sendiri dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sedangkan tidak ada yang bisa memberikan ampunan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli, maka ya Allah ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min indika, satu ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Sayangilah aku. Sayangilah aku. Jadi di sini jelas-jelas bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memohon kepada Allah melalui doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kita bisa berdoa dengan doa ini, silakan.
Ini salah satu lafaz yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Juga Rasulullah membaca di dalam doa istiftah. Di tengah-tengah daripada doa. Apa itu? Allahumma antal maliku, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa'tarabtu bidhambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Silakan, mirip-mirip Sayyidul Istighfar. Atau Anda bisa membaca Sayyidul Istighfar, banyak-banyak. Di Bulughul Maram nomor 1602. Dari Syaddad bin Aus. Bahwasanya Sayyidul Istighfar yang paling utama adalah ayyaqulul abdu, seorang hamba berdoa memohon ampun kepada Allah. Bagaimana cara mohon ampunnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini lafaz-lafaz istighfar saudara sekalian. Silahkan ibu bapak mau pakai yang mana. Yang penting setelah istighfar tobat. Tobat itu apa? Perbuatannya, buktinya. Maka apa tobat itu? Meninggalkan yang telah lalu, jangan mengulangi lagi, memperbaiki diri, dan jangan mencoba-coba memikirkan untuk berbuat kesalahan dan dosa lagi. Tinggalkan yang telah lalu. Itulah tobat yang disebut dengan taubatan nasuha. Ustadz, bagaimana? Cukupkah dengan istighfar? Dengan macam-macam istighfar lagi? Yang tadi, kemudian bertobat? Cukup. Ustadz, bagaimana kalau dosa besar hablum minanas? Maka selain dari 3 syarat tadi harus ada ikhlas bainan nas. Kalau itu urusan-urusan fisik, selesaikan. Urusan harta, selesaikan. Urusan kehormatan, selesaikan. Ustadz, bolehkah seseorang bertobat dengan sholat tobat? Boleh. Namanya sholat hajat dalam rangka untuk bertobat. Bagaimana caranya? Setelah Anda melakukan suatu perbuatan dosa besar, segera berwudulah dengan sempurna, berwudu dengan sebaik-baiknya. Setelah berwudu dengan sempurna sebaik-baiknya, kemudian sholatlah 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Sholatlah 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Maka setelah sholat, Anda banyak-banyak istighfar. Lalu Anda berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi. Itulah yang dimaksud sholat tobat. Kapan? Saat Anda telah berbuat dosa besar. Kapan waktu sholat tobat? Terserah Anda. Di waktu duha, setelah sholat duha, sebelum sholat duha, di waktu siang, ba'da duhur, menjelang asar, di waktu sebelum masuk waktu duhur, misalkan silahkan, sepanjang bukan waktu yang diharamkan. Ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, setelah tahajud, terserah. Sholat tobat, waktunya tidak ditentukan. Yang penting telah melaksanakan dosa besar, dengan yakin dan sadar saya menyesal, kemudian segera berwudu dengan sesempurna mungkin, setelah wudu kemudian, sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, lalu setelah itu banyak-banyak istighfar dan merenung dan menyesali kesalahan dan dosa-dosanya. Ini namanya sholat tobat. Nggak tiap malam sholat tobat. Kalau yang mau tiap malam, tiap saat, boleh. Namanya apa? Sholat syukur wudu. Kalau sholat syukur wudu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sama dengan sholat tobat, mirip. Bedanya apa? Sholat syukur wudu kapanpun bisa dilakukan. Sholat tobat hanya ketika Anda telah berbuat dosa besar. Coba perhatikan. Hadis nomor 177 di kitab Sahih Muslim. Agak panjang hadisnya, ibu langsung lihat di bagian paling bawah. Kata Utsman bin Affan mengatakan begini, seperti itulah kulihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Coba dibaca dari sana, wudu yang sempurna telah dijelaskan. Kemudian seperti itulah kulihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Lalu beliau bersabda, monggo 177 hadis Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara wudhu ya Pak Ustadz.
Iya, tapi Ibu baca paling bawah, alinea paling bawah, kira-kira sekitar 7 baris dari bawah, ada kalimat, seperti itulah kulihat Rasulullah SAW berwudu. Dari sana aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah kulihat Rasulullah SAW berwudu. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda, siapa berwudu seperti wuduku ini, dan kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa bercakap dengan dirinya sendiri, tanpa berangan-angan, diampuni Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Subhanallah. Syukur wudu. Siapa yang berwudu sempurna seperti wudunya Rasul. Setelah itu sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, tanpa berangan-angan, tanpa bercakap-cakap, tanpa berkata pada dirinya. Setelah itu, laksanakan sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Sekhusyuk mungkin. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syukur wudu, kapan saja sepanjang Anda telah selesai wudu. Berbeda dengan sholat tobat tadi. Sholat tobat itu dilakukan setelah Anda berbuat kesalahan dan dosa besar. Baru wudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, lalu perbanyak istighfar, bertobat, dan jangan mengulangi lagi. Seperti itulah sholat tobat. Sama tata cara pelaksanaannya dengan syukur wudu, hanya beda waktu. Syukur wudu kapan saja, setiap Anda selesai wudu, nggak ada kaitannya dengan dosa besar. Kalau sholat tobat adalah terkait dengan dosa besar. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan itu dengan benar, insya Allah semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Demikian. Saya rasa cukup kajian kita pada hari ini. Insya Allah sudah kita cukupkan tentang tata cara taubat dan nasuha, syarat-syaratnya terkait dosa besar dibagi menjadi 2, hablum minallah, hablum minanas, dan dosa dibagi menjadi 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Taubatnya dosa kecil sudah kita uraikan, tata cara taubatnya dosa besar sudah kita uraikan. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin, silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan, Silakan. bagaimana yang termasuk dosa-dosa kecil, apakah memandang lawan jenis terus-terusan itu termasuk dosa kecil? Itu pertama. Bukan, yang kedua, memandang lawan jenis terus-terusan itu dosa besar. besar tuh. Aurat itu. An-Nur surat 24 ayat yang ke-30 dan 31 di situ. 30-nya laki-laki dilarang memandang terus-menerus, yang ayat 31-nya dilarang wanita pun memandang terus-menerus. Harus menundukkan. Sekali pandangan tidak mengapa, 2 kali, 3 kali masih termasuk kecil. Tapi kalau terus-terusan memandang, dosa besar. Demikian. Kemudian ada pertanyaan Ustadz, yang termasuk dosa besar itu selain syirik apa ya Ustadz? Membunuh, memukul, mengambil hak orang lain, memakan riba, berzina, semuanya dosa besar. Semuanya dosa besar. Dosa kecil bisa dilihat dengan apa? Contoh, melalui pandangan mata yang kadang-kadang tidak sengaja, ucapan-ucapan yang terucap kadang-kadang tidak sengaja, pendengaran telinga kita yang kadang mendengarkan sesuatu yang kita tidak inginkan ternyata masuk ke telinga kita, akal pikiran kita berangan-angan, hati kita berkeinginan, itu semuanya dosa-dosa kecil. Selain daripada itu semua dosa-dosa besar. Dan syirik itu adalah tingkatan dosa besar yang paling besar di antara dosa besar. Silahkan berikutnya. Baik Ustadz, ini saya tulisin hampir sama. Pertanyaannya adalah, tadi Ustadz menyatakan bahwa dosa besar itu baiknya untuk rahasia diri sehingga tidak diketahui orang lain. Bagaimana jika dosa besar tersebut pernah kita ceritakan kepada orang lain? Ustadz. Sudah terlanjur. Kan tadi dikatakan taubatan nasuha, nasuh. Tutupi, jangan ada yang tahu. Stop urusannya dia dengan Allah. Jangan rahasia Anda dibongkar. Memang banyak manusia
Antara dirinya dengan Allah dia sudah berbuat dosa, dan antara dirinya hanya dengan Allah yang tahu. Lalu Allah telah tutupi aibnya. Tiba-tiba dia bongkar sendiri. Itulah orang-orang yang mujaharah, yang berbuat dosa terang-terangan. Atau kadang-kadang memamerkan dosa yang telah lalu. Ada orang sudah bertobat ngomong begini, Alhamdulillah sekarang saya udah hijrah, saya udah tobat. Tahu nggak dulu masa lalu saya? Wah, saya itu preman. Saya itu dulu kayak apa? Kejahatan saya, orang-orang nggak ada yang nggak kenal saya. Penjahat yang paling ditakuti. Tapi Alhamdulillah sekarang saya, loh kok kenapa begitu? Jangan ada orang tahu dulu saya siapa. Tutup. Allah sudah menutup Anda. Jangan Anda membongkar aib Anda sendiri. Itulah yang dimaksud taubatan nasuha. Tapi sudah terlanjur. Dahulu saya telah berbuat dosa besar. Lalu bercerita kepada orang. Akhirnya orang tahu tentang dosa besar saya. Sudah terlanjur. Sudah Anda tutupi. Apakah nanti teman Anda cerita lagi kepada yang lain? Wallahu a'lam. Akhirnya apa nanti? Berantai. Jadilah rahasia ke orang diketahui. Makanya alangkah baiknya jangan pernah mengorek-orek kesalahan. Baik kesalahan kita maupun kesalahan apalagi kesalahan orang lain. Sudah, sepanjang kita sudah bertobat, tutup. Nggak usah ada yang tahu. Itu yang terbaik. Itu yang dikatakan nasuha. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz berikutnya. Silakan. Pak Ustadz, apabila anak menjadi selebgram di mana dia menerima endorse baju-baju muslimah, tapi tidak syar'i, juga menjadi endorse kosmetik import dan harus aktif di media sosial memperlihatkan wajah untuk memasarkan baju dan kosmetik tersebut. Apakah uang yang didapat ini halal atau haram? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Saudaraku sekalian, cara mencari nafkah yang terbaik adalah melalui jual beli, tapi jual beli yang syarat-syaratnya terpenuhi. Mabrur. Jangan salah. Di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 804. Ada sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyi kasbil atyab? Wahai Rasulullah, apakah mata pencaharian yang paling baik? Rasul menjawab begini, amalur rajul biyadih. Seseorang bekerja dengan tenaganya, dengan tangannya, jangan nebeng, jangan minta-minta, jangan bergantung sama orang, usaha sendiri. Wal bai'ul mabrur, dan jual beli yang mabrur, yang bersih, mabrur, sesuai aturan. Orang mengendorse pakaian-pakaian syar'i, tanda kutip. Lalu dia harus aktif memasarkan ke sana kemari. Ternyata syar'inya tanda kutip, padahal sama sekali nggak syar'i. Pakaiannya bahkan sangat ketat, mempertontonkan aurat tipis dan seterusnya. Ya jangan mengendorse dong. Pakaian nggak syar'i dipakai, dijual, berarti Anda mendukung orang menjual pakaian tidak syar'i. Orang nanti beli, orang pakai, Anda ikut tanggung jawab. Karena Anda telah membantu suatu keburukan. Make up, silakan aja make up. Tapi make upnya hari apa? Dipamerkan, ditontonkan kemana-mana. Subhanallah, make up wajah orang dipampang. Sehingga banyak menuai pujian dan seterusnya. Gimana kalau terkena penyakit ain? Maka yang seperti itu bagaimana? Tinggalkan. Antara halal dan haram, sekurang-kurangnya syubhat. Jual make upnya halal, jual pakaiannya halal. Tapi kalau pakaian yang dijualnya itu seperti itu, menjadi haram. Karena tidak menutup aurat dengan baik. Make up-nya halal, dipakai wanita halal, tapi ketika dipamerkan, ditampilkan wajah di hadapan manusia, menampilkan kecantikan manusia, supaya dipandang oleh wanita yang lain. Lawan jenisnya bahkan yang lebih parah itu. Maka timbul fitnah, saudara sekalian. Maka alangkah baiknya, sekurang-kurangnya rizki dari tempat mencari bidit terkontaminasi. Tidak murni thayyib, tidak murni mabrur. Ada unsur di sana. Unsur apa? Unsur ribanya. Maka tinggalkan, tercampur syubhat. Rasul berpesan, antara halal dan haram itu syubhat. La ya'lamuhunna katsirin minan nas. Yang banyak manusia tidak memahami tentang syubhat itu. Maka yang Rasul pesankan adalah tinggalkan syubhat. Yang meninggalkan syubhat, maka selamat. Yang tetap mengambil syubhat, dia akan terjerumus kepada yang haram. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, syukur Pak Ustadz. Mbak Erni, aku bacain satu lagi ini ya. Ya, monggo Mbak. Ya. Pak Ustadz, misal menceritakan kalau dahulu dia seorang Nasrani,
sekarang dia sudah masuk Islam. Apakah itu menceritakan dosa besar, Pak Ustadz? Andai kata cerita itu sekedar memotivasi temannya yang masih Nasrani, hanya menunjukkan saya dulu Nasrani, saya itu mu'allaf, saya telah masuk Islam. Toh titik ceritanya nggak perlu diumbar kemana-mana. Tiap ketemu orang cerita yang sama. Maka nggak perlu. Masa lalu tentang Nasrani itu adalah suatu keburukan. Orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini itu Allah punya anak dan seterusnya, maka itu aib. Nggak usah dibongkar, nggak usah tahu. Bahkan tidak perlu tahu bahwa saya itu mu'alaf. Yang penting sekarang saya. Tapi sudah terjadi, Ustaz, bagaimana ini? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Dan tidak perlu lagi memberikan pengulangan. Nggak perlu ada orang tahu, saya itu dulu mu'alaf, tahu nggak? Saya itu Nasrani. Saya kan Islam karena ini. Nggak usah, nggak usah. Khawatir nanti apa? Satu, ria. Oh, saya tuh dulu kan Nasrani, sekarang kan jadi ria. Sudahlah, sembunyikan. Nggak perlu ada yang orang tahu. Cukuplah Allah yang mengetahui. Kecuali ada yang nanya, Anda dulu Nasrani ya? Ya, alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Saya mu'alaf dan saya setelah masuk Islam. Dari sekian puluh tahun yang lalu. Dan sekarang saya seorang Muslim, insya Allah. Beres. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu yang terbaik. Bukankah para sahabat Rasul dulu yang Nasrani banyak? Bukankah isi-isi Rasul yang Yahudi ada, yang dulunya Nasrani ada? Maria Kiptiah Nasrani. Juwairiyah binti Al-Haris Yahudi. Maimunah Nasrani. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Maaf, Maimunah itu tidak Nasrani. Maksud saya adalah Safiyah binti Huyai. Nasrani. Anak seorang raja. Yang kemudian apa? Jadi budak, dimerdekakan oleh Rasulullah. Bahkan memerdekakan itulah sebagai maharnya. Seperti itu, tidak ada masalah. Apakah isi Rasul mengatakan dulu saya Nasrani? Tidak. Bismillah. Yang penting akidah kita sekarang. Nggak perlu kita menceritakan yang telah lalu, sebab nanti yang dilihat oleh Allah adalah akidah Anda di saat Anda mati. Bukan masa lalu. Coba lihat di kitab Sahih Muslim. 2452. Sahih Muslim 2452. 2452. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak hari kiamat menurut keadaan, akidah atau imannya ketika dia mati. Ini aja udah. Masa lalu nggak dilihat oleh Allah. Yang penting Anda mati, bagaimana keadaan iman Anda? Bagaimana akidah Anda? Mau masa lalunya Yahudi, Nasrani, mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, apapun nggak dilihat oleh Allah. Yang penting apa yang terjadi ketika Anda mati. Anda mati sebagai seorang Muslim, beres. Demikian, wallahu a'lam. Jadi alangkah baiknya sudah nasuha, tutup, jangan diumbar, jangan diperlihatkan, jangan pengumuman kemana-mana. Saya itu dulu anu-anuan, stop, sekaranglah saya. Silahkan berikutnya. Iya, berikutnya Pak Ustadz, mohon nasihat. Saya apa yang harus dilakukan? Saya agak panjang Pak Ustadz Afwan. Menyesali atas perbuatan dosa menzolimi orang lain berkaitan dengan bisnis berdua tahun 2012. Tahun 2021 saya memohon maaf kepada beliau lewat WhatsApp. Beliau bilang memaafkan saya, tapi saya harus kembalikan uang 600 juta. Lalu beliau memblokir saya. Padahal hasil audit dari personal auditor bisnis kami itu, sang auditor menyatakan impas tidak ada utang di antara kami. Auditor tersebut bersaksi meeting terakhir dengan partner bisnis saya itu mengatakan sepakat impas rekonsiliasinya. Saya harus gimana ya Pak Ustadz? Auditor sudah bersaksi tidak ada hutang. Jujur saya merasa masalah ini takut membuat saya bangkrut kelak di yaumil akhir. Sementara qadarullah buktinya sudah rusak, hard disk tersebut sudah jatuh. Jadi tidak ada bukti lagi Pak Ustadz. Begini, auditor mengatakan impas. Silahkan auditor mengatakan impas, tapi tolong hati nurani ibu. Kenapa sampai rekan bisnis ibu meminta
ganti sampai 600 juta. Apa penyebabnya kira-kira? Tanyakan. Jangan lihat auditornya, jangan. Auditor mah gampang, bisa dikotak-katik. Coba, tahun 2012 ketika ibu bekerja sama dengan si A ini, kira-kira berapa modal yang dipakai? Berapa keuangannya? Kemudian timbul masalah, sampai putus, ketemu 2021. Ibu minta maaf, tapi ikhlas. Kan pastinya dulu pernah ada menanamkan modal. Bersama-sama, berapa yang modal yang ditanamkan, berapa masing-masing punya keuntungan, berapa punya tanggung jawab dari keuangan. Katakanlah auditor mengatakan impas, setelah diaudit sedemikian rupa impas. Oke, impas itu apa? Dalam hal apa? Impas itu dalam hal apa? Usaha yang mana? Harus dirinci, Ibu. Impas tidak menjadi auditor mengatakan impas. 1000 auditor mengatakan impas. Tapi Ibu menyadari bahwa Ibu punya tanggung jawab mengembalikan dana kepada si fulan. Ya balikin. Kalau Ibu merasa nggak ada yang harus dikembalikan, merasa saya tidak punya dosa apa-apa tentang keuangan, kedoliman dulu itu bukan berkaitan keuangan. Tapi saya pernah manipulasi, curang, dan seterusnya. Tapi semua sudah diselesaikan. Ya sudah. Katakan kepada yang minta uang 600 juta, demi Allah, saya tidak bisa memberikan uang 600 juta. Dalam rangka apa 600 juta saya memberikan kepada Anda? Semuanya sudah diperhitungkan. Dan semuanya sudah beres. Katakanlah Anda menuntut uang Anda nggak sampai 600 juta. Ya tapi dulu kan misalkan 20 juta, 2012, sekarang kan bisa jadi 400 juta. Nggak bisa. Tetap saja uang 10 juta dulu ya 10 juta sekarang. Meskipun secara nilai udah jauh sekali. 10 juta zaman 2012, barangkali kita bisa beli tanah berapa? Mungkin 100 meter. 10 juta loh. Sekarang 10 juta semeter barangkali juga belum tentu. Harganya sudah begitu mahal. Misal. Jadi tidak bisa kata-kata audit kemudian menyelesaikan masalah. Allah nanti yang akan meminta tanggung jawab. Alangkah baiknya Ibu islah benar-benar. Tolong apa alasannya minta 600 juta itu. Kalau memang dia punya hak, bicarakan. Andai kata Ibu tidak menyelesaikan kepada dia dan dia masih menuntut Ibu, bangkrut betul di yaumil akhir. Muflis seperti yang pernah saya ceritakan di hadis Muslim 2211. Orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah nanti di yaumil akhir. Dari umatku, dia sholatnya bagus, bawa pahala sholat. Dia zakatnya bagus, bawa pahala zakat. Puasanya bagus, pahala puasa. Tapi pernah mukul orang, nyakiti orang, ngambil harta orang, pernah membunuh orang, mendolimi orang. Maka amal-amalnya yang bagus tadi diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah didolimi. Andai kata orang yang terdolimi itu masih ada, dan masih menuntut amal baik kita sudah nggak ada, dosa mereka ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah, bangkrut. Alangkah baiknya Ibu tentang tuntutan uang 600 juta tadi tanyakan, atas dasar apa Anda menuntut saya 600 juta? Jangan Anda beralibi dengan audit sudah beres. Jangan. Tetapi harus didudukan permasalahannya. Jangan bergantung kepada auditnya. Karena audit buatan manusia juga. Manusia yang menyusun juga. Laporannya belum tentu hak. Tetapi boleh jadi ada laporan-laporan yang tidak benar atau yang lainnya, wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu, dan tentu saya yakin Ibu yang bertanya yang paling merasakan berapa sesungguhnya tanggungan yang saya harus kembalikan kepada si fulan yang menuntut 600 juta tadi. Kalau memang tidak ada, Allah Maha Tahu. Tapi kalau ada, Allah Maha Tahu. Ingat, Ibu tadi sudah mengatakan, saya takut bangkrut di akhirat, Ustaz. Selesaikan sekarang. Karena ini masalah dosa hablum minan nas berkaitan dengan materi. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Mbak Erni, ini ada pertanyaan lagi ya. Silakan. Silakan Mbak Nining dulu, Mbak Nining. Iya. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya, apakah memamerkan di medsos tuh foto-foto lama di mana ada wanita nampak aurat itu termasuk berdosa, Ustadz? Satu, yang kedua Ustadz, kalau ngerumpi, bergibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil yang bisa dihapus dengan istighfar harian, Ustadz? Terima kasih. Ghibah, mencela orang, ngolok-ngolok orang, jangan dianggap remeh. Itu dosa besar. Tobat Anda dengan taubat dan nasuha. Kalau tidak bertobat, Allah nggak katakan dolim. Kalau nggak tobat, Allah katakan dolim. Berarti dosa besar. Coba dibuka ayatnya di surat 49, ayat 11 dan ayat 12.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Perhatikan ujung ayat. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Siapa yang enggak bertobat dari perbuatan yang diurai tadi, olok-olok orang, mencari kesalahan orang, dan seterusnya, itu dosa besar, disuruh tobat. Enggak tobat, zalim. Bagaimana ghibah Ustaz? Ayat berikutnya, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jauhi dari persangkaan-persangkaan. Inna ba'dadh dhonni ismun. Sebagian persangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan kamu tajassus, nyari-nyari salah orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian suka menghibah, ngerasanin saudaramu yang lain. Subhanallah. Jangan. Orang yang suka menghibah orang lain itu diibaratkan apa? Ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai dari daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu akan sangat merasa jijik. Menghibah itu diibaratkan apa tadi? Makan bangkai saudara. Makan bangkai itu apa hukumnya? Haram, dosa besar. Makan bangkai saudara, apalagi sudah mati jadi bangkai dimakan. Subhanallah. Wattaqullah. Maka ada ancaman di situ. Harus kamu bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Kalau kamu bertobat, Allah menerima tobatmu dan Allah Maha Penyayang. Gak bertobat, terserah Anda. Jadi dosa besar, ghibah bukan dosa kecil. Afwan, jangan dikira itu dosa kecil. Demikian, wallahu a'lam. Tadi yang memamerkan foto lama kelihatan aurat itu gimana Ustaz? Sudah saya sebutkan tadi, dosa besar itu. Termasuk ya. Makasih Dosa Ustaz. besar, luar biasa. Jangan pernah dipamerkan. Orang yang suka memamerkan sama saja menonjolkan auratnya. Maka ketika auratnya diperlihatkan, maka orang itu akan menjadi dosa besar. Jangankan pakai nutup aurat pakai jilbab. Sekarang nggak pakai jilbab, aurat diperlihatkan. Kan berarti pamer aurat kan? Berjilbab saja kalau nggak syar'i itu bahaya. Di Sahih Muslim nomor hadis 2004 dari Abu Hurairah, itu Rasul bercerita tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada 2 penduduk surga yang sebelumnya belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki ekor, yang itu cambuk seperti ekor, tetapi dipakai untuk mencambuk. Jadi penguasa yang punya kekuasaan tapi dolim sama rakyat. Yang kedua siapa? Wanita berpakaian tapi seperti telanjang. Pakaiannya terlalu ketat, terlalu minim, auratnya terbuka, atau sebagian ditutup, sebagian dibuka, tembus pandang, membentuk lekuk-lekuk tubuh. Itu termasuk pakaian yang telanjang. Sampai di ujung hadisnya kata Rasul apa? Demi Allah, wanita tersebut tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Maka wanita-wanita yang memamerkan tubuhnya, yang tidak ditutup auratnya, sama saja dengan ayat ini, dengan hadis ini. Berpakaian tapi telanjang. Pamer aurat diperlihatkan kepada orang lain. Itu namanya dosa jariyah. Makin banyak laki-laki yang memandang, makin banyak dosa yang harus dibeban. Karena dia telah penampilan yang mempertontonkan aurat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dibacakan Pak Ustadz. Silahkan. Berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang, karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Dan wanita-wanita yang sudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga.
padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Na'udzubillah. Terhalangnya seorang wanita masuk surga karena tidak menutup aurat dengan baik. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Apakah taubat itu satu kali taubat untuk satu kali dosa besar? Ataukah bisakah bertobat satu kali itu untuk dosa besar yang banyak, Ustadz? Terima kasih. Contoh, seseorang pernah melakukan dosa besar, membunuh orang, mencaci maki orang, mengambil hak orang, memukul orang, itu 10 dosa besar. Apakah setiap satu dosa besar sholat tobat, dosa besar ini sholat tobat? Tidak. Kumpulkan menjadi satu. Kumpulkan menjadi satu. 10 dosa besar, sekali tuduh dengan sempurna, sholat 2 rakaat, sholat tobat, setelah itu banyak-banyak istighfar, menyesali diri, mohon ampun kepada Allah. Cukup. Jadi sudah disampaikan surat 39 ayat ke-53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Cukup sholat taubat sekali. Tapi karena ini hablum minan nas, maka Anda nggak cukup cuma sekali minta ke sini, tidak. Berapa banyak orang yang Anda sakiti? Berapa kali Anda menyakiti orang itu? Dari sisi apa dia? Sisi harta, balikin hartanya. Sisi fisik, Anda boleh wajib dikisos. Kalau dia mau, kecuali dimemaafkan. Berdasarkan harga diri, Anda boleh membalas dengan cara menyemarkan harga diri. Seperti itulah dalam Islam, ada aturannya. Tapi habluminallahnya cukup sekali taubat. Habluminallahnya selesaikan semua urusannya. Demikian. Wallahu a'lam. Mbak Erni, masih ada pertanyaan di Mbak Erni nggak? Iya, ada pertanyaan Mbak Nining sebentar ini Iya, gantian berkaitan di sini aku ada lagi soalnya banyak yang tanya. berkaitan dengan kesalahan habluminanas Pak Ustadz, apakah kita cukup meminta maaf lahir batin dengan seikhlas-ikhlasnya kepada orang yang tersebut tanpa mengatakan apa kesalahan kita yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan orang tersebut lagi, atau kita minta maaf sambil mengatakan kesalahan kita? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Tergantung. Contoh, si Fulan punya salah terhadap si A. Apa kesalahannya si Fulan? Fulan pernah menghibah si A. Fulan pernah menghibah si A. Fulan pernah menyakiti si A. Yang si A tidak tahu kalau disakiti oleh dia. Tapi tidak menimbulkan madharat terhadap orang lain. Apa yang terjadi kemudian? Si Fulan mau minta maaf sama si A. Fulan, kata si Fulan pada A, A, tolong maafkan saya atas kesalahan dan dosa saya. Dosamu apa sama saya? Saya dulu pernah menghibah, maaf. Saya dulu pernah mencelakakan Anda. Saya pernah begini. Yang tadinya ada baik-baik, tiba-tiba jujur terus terang minta maaf. Maka dia akan sebel. Jadi musuh, boleh jadi. Maka saat yang seperti itu, Anda tidak perlu menyebutkan secara spesifik kesalahan Anda apa. Cukup, Fulan. Saya tentu sebagai manusia biasa betapa banyak kesalahan dan kekhilafan. Sengaja atau tidak sengaja. Mohon keikhlasannya, maafkan segala kesalahan dan dosa saya. Sama-sama, beres. Gak usah dirinci. Tetapi kalau ternyata kesalahannya si Fulan kepada si A menimbulkan fitnah, atau madharat yang besar, yang nanti akan timbul fitnah, tuduhan kepada yang lain, wajib si Fulan mengatakan secara jujur. Contoh, terjadi fitnah. Si Fulan yang pernah memfitnah A, akibat fitnah betapa banyak korban yang terkena. Orang ini si akhirnya keluarganya dikucilkan, padahal terfitnah, padahal nggak seperti itu. Akhirnya apa? Reda, dia bahkan masih dikucilkan oleh sebagian masyarakat. Karena fitnah daripada si Fulan. Maka saat si Fulan hendak minta maaf kepada si A, wajib ngomong, A, yang memfitnah Anda itu saya. Akibat fitnah saya, sampai sekarang Anda masih dikucilkan oleh sebagian warga. Saya yang memfitnah. Sesungguhnya Anda tidak demikian. Maafkan saya. Wajib Anda ngomong, saya memfitnah. Kenapa? Sudah terkena fitnah. Dan wajib Anda perbaiki nama baiknya si A. Wahai saudara sekalian, yang dulu aku pernah memfitnah si A,
tolong cabut, saya telah bernyesal, saya berbuat salah, saya berbuat dosa besar, telah memfitnah si A. Sesungguhnya si A yang saya katakan nggak seperti itu. Saya saja yang suuzon, saya saja yang benci sama si A. Jadi tolong saya cabut perkataan saya. Wajib dia minta maaf. Si A memaafkan atau tidak, bukan urusannya si fulan. Ini urusannya A dengan Allah. Tapi seseorang yang telah datang minta maaf, wajib untuk memaafkan, tidak boleh mendendam. Ini terkaitan fitnah. Terkaitan harta. Misal, ada seseorang mencuri hartanya seorang. Si A, saudaranya si B, saudara jauh. A datang ke rumahnya si B, mencuri duitnya si B. Tapi nggak tahu. Dan si B nggak pernah menyangka kalau si A yang mencuri. Nggak mungkin mencuri si A. Akhirnya apa? A yang mencuri diam-diam, pelayan, pembantu rumah tangga, supir, kena imbas. Terkena marah, terkena fitnah, bahkan terkena ancaman. Tuduhan, kamu yang telah mencuri. Nggak mungkin, nggak ada orang lain di sini. Di saat terjadi chaos seperti itu, si A wajib datang kepada si B. B yang nyuri hartamu, aku. Maafkan aku. Jangan diam-diam. B, maafkan saya apa? Dah nggak usah tahu, pokoknya saya minta maaf aja. Nggak bisa. Kenapa? Ini terjadi dan sudah terkena fitnah menyebar kemana-mana. Jika si A nggak mengaku kepada si B, maka orang-orang dekat si B akan terkena fitnah. Maka dosanya dia kalau nggak minta maaf, dosa orang yang terkena fitnah dibebankan oleh Allah kepada si A. Berhati-hatilah. Jadi, mohon maaf, tidak setiap kita berbuat salah, kemudian meminta maaf, menyebutkan pemaafannya kepada orang yang kita sayangkan. Nggak menyebutkan tidak mengapa, tapi kalau kasus secara spesifik, wajib dia menyebutkan bahwa saya yang telah menjadikan Anda seperti ini. Demikian, wallahu a'lam. Mbak Erni, ini ada yang raise hand ya? Silakan. Silakan, Mbak. Ibu Dewi sama Ibu Rahma Hagiani. Siapa yang duluan, Mbak Erni? Tolong dibukain. Saya persilakan Ibu Dewi duluan ya, Bu. Silakan, saya unmute. Monggo, Bu Dewi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad izin bertanya. Jadi begini Ustadz, saya punya kakak ipar, beliau single parent ya, udah cerai hidup 2 kali. Yang pertama punya anak 2 dan menikah lagi tuh hanya 4 bulan karena tidak bisa menafkahi. Nah, sekarang ini masalahnya karena suami yang pertama itu sudah tidak bisa menafkahi kepada anak-anaknya. Jadi kakak ipar saya itu kan perlu ekonomi gitu Ustadz. Nah sekarang akhirnya menjalin hubungan dengan laki-laki. Tapi laki-laki ini statusnya masih satu rumah dengan istrinya, tapi sudah jatuh talak gitu Ustadz karena mereka itu masih satu rumah untuk kelanggengan anaknya gitu demi anak-anak mereka. Nah sekarang kakak ipar saya itu mau nikah siri gitu dengan laki-laki ini selama sembari menunggu proses perceraiannya secara negara selesai gitu. Kami sebagai adik kan pengen yang terbaik gitu Ustadz, maksudnya jangan buru-buru gitu. Tapi sepertinya kok kayak buru-buru gitu karena sangat memang butuh ekonomi biar ada yang menafkahi gitu Ustadz. Jadi mau nikah siri. Nah, mohon sarannya dari Ustadz, semoga bermanfaat untuk kami Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah yang telah bercerai dengan ibu dan memiliki anak, tidak punya kemampuan memberikan penghidupan kepada anak-anaknya, gugur kewajiban. Nggak punya kemampuan. Mungkin faktor yang fisiknya yang sudah lemah, atau sakit, atau memang tidak memiliki penghasilan, gugur. Tapi tetap nanti diminta tanggung jawab. Walau gimana pun, meskipun istrinya sudah dicerai, anak-anaknya tetap menjadi tanggung jawabnya. Sampai di usia baligh. Kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Ternyata tidak cocok. Nah sekarang ada laki-laki masih serumah dengan seorang wanita, sudah bercerai tapi masih serumah. Karena faktor anak dan seterusnya. Nggak boleh seorang laki-laki yang sudah bercerai dengan seorang wanita dan sudah jatuh talaknya secara hukum Islam, apalagi sudah habis masa iddahnya, tetap bersama apapun alasannya, nggak boleh, haram. Sudah bukan pasangan. Melihat dan seterusnya, bisa jadi makan bareng dan seterusnya, nggak boleh, kecuali dalam masa iddah. Apapun alasannya.
Sambil menunggu Ustaz keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah jangan dikaitkan dengan masa iddah sudah berakhir. Silahkan keputusan pemerintah, mau setahun lagi, 2 tahun lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Yang jelas selama masa iddah sudah berakhir, laki-laki dan perempuan yang sudah bercerai, tidak boleh satu rumah. Pasti akan saling menandang, menatap, dan seterusnya. Meskipun di situ ada mahramnya, siapa? Anak-anaknya. Kecuali Anda betul-betul mampu menjaga diri, tidak saling menampakkan, punya ruangan yang berbeda. Ya mungkin supaya orang tua yang agak tenang, karena selama ini orang tuanya ribut, kepenginnya nggak boleh cerai, padahal mereka sudah berkeputusan, dan seterusnya. Lepas dari faktor itu, si suami ini ingin menikah dengan perempuan tadi, saudara, ipar daripada si penanya. Dia ingin segera menikah karena faktor ekonomi, halal dalam Islam. Siapa tahu betul-betul dia bisa mendapatkan nafkah yang layak dari laki-laki ini. Halal apa tidak? Halal. Wong dia sudah bercerai kok. Cuman dosanya si suami ini ketika dengan perempuan itu tetap serumah. Nah, itu dosanya di sana. Lalu bagaimana kalau nikah sir dulu? Dalam Islam nggak ada masalah. Sir itu adalah yang terpenting sah secara hukum syar'i. Ada ijab qabul, ada wali dari mempelai perempuan, ada saksi laki-laki dari pihak laki-laki, dan saksi laki-laki dari pihak perempuan, lalu ijab qabul, beres, sudah. Apakah itu nanti sir akan menimbulkan madarat? Wallahu a'lam, madarat atau tidak. Itu urusan yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Yang jelas secara sah pernikahannya sah. Lalu ibu mensarankan, sabarlah, sabarlah. Nanti dulu kalau beres dulu semua permasalahannya, supaya tidak timbul madarat, biarlah dia berpisah dulu secara resmi, secara kenegaraan, sesuai dengan hukum negara. Biarlah. Anda bisa nggak membantu menopang si wanita tadi? Bisa, bismillah. Ya, untuk tanggung jawabnya saya topang kehidupan Anda selama beberapa bulan ke depan, supaya tidak timbul madarat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik menahan diri. Boleh jadi dia belum bercerai, tapi ngomong sudah bercerai, sedang diproses. Namanya laki-laki, saya tidak mau bersuuzon. Tapi bisa jadi seperti itu. Maka andai kata seorang saudara ingin menolong saudara yang janda tadi, yang dalam tanggungan ada anak yang harus dibesarkan, nggak punya penghasilan tetap, sekarang mau dinikah laki-laki, yang diharapkan supaya laki-laki menghidupi, saya khawatir tujuan nikahnya sudah salah. Tujuan nikahnya supaya ada yang menghidupi, salah. Tujuan nikah itu ibadah. Bukan sekedar menghidupi. Kalau tujuan ibadah, pasti suami akan bertanggung jawab menghidupi anak-anak tirinya. Kalau tujuannya hanya sekedar senang-senang, mungkin janjinya akan mencukupi. Di tengah jalan boleh jadi berantakan. Wallahu a'lam. Jangan salah niat. Nikah itu ibadah. Allah yang perintahkan pada kita. Nikah itu tujuannya tidak terpisah kecuali dengan maut. Nikah itu sesungguhnya untuk menyempurnakan separuh agama. Wallahu a'lam. Demikian saran saya. Baik Pak Ustadz, Mbak ini izin satu lagi nih ya. Pak Ustadz, kalau kita melihat YouTube tentang situasi hukum dan politik saat ini, tapi tidak diomongin ke pihak lain hanya sebagai update informasi, apakah itu termasuk ghibah atau dosa besar Ustadz? Tidak ghibah, tidak dosa besar. Selama lisan Anda no comment. Bisa nggak? No comment. Lihat, set, oh begini, oh si fulan, oh si fulan. Komen dalam hatinya. Anda telah komen. Lisan Anda dimintai tanggung jawab. Tapi saya cuma update, oh ternyata begini, oh begini, oh begini. Oh ya sudah. Sekedar update, nggak ada masalah. Hanya perkembangan berita. Bagaimana di negara kita, para pemimpinnya, para anggota dewanya, bagaimana para pembesarnya, bagaimana ada kenaikan ini, ada aturan ini. Update, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai sibuk kita update informasi. Anda buka WA tiap hari bisa, buka Quran nggak bisa. Buka Instagram dan update bisa laporan, update Anda Al-Quran nggak pernah diupdate. Pertanyaan Allah nanti. Jadi jangan sampai salah kaprah. Boleh. Itu hal yang mubah. Selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, maka insya Allah halal. Mubah saja. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo Mbak Erni, mungkin tadi ada yang bertanya lagi, Bu Rahma ya? Itu salah pencet Mbak, udah Japri salah. tadi barusan. Okay. Ya.
Dari Pak Mbak Ustadz, Erni, iya sebentar silakan. ini ada beberapa pertanyaan saya jadikan satu ya Pak Ustadz mengenai sholat wudhu dan sholat masuk masjid itu didahulukan yang mana Pak Ustadz? Terus yang kedua sholat Maaf, maaf. syukur Sholat syukur wudhu dengan apa tadi? dengan sholat masuk masjid, tahiyatul Oh, sholat masjid. tahiyatul masjid. Ya, itu didahulukan yang mana? Terus apa namanya Pak Ustadz kalau sholat syukur wudhu sama dengan sholat sunat wudhu ya Pak Ustadz? Sama. Nama sholatnya syukur wudhu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah wudhu. Sama saja, hanya penamaan saja. Mana yang lebih utama, syukur wudhu atau tahiyatul masjid? Kedua-duanya itu punya kedudukan berbeda. Kalau Anda wudhunya di masjid, Anda mau sholat ke masjid, maka yang paling baik tahiyatul masjid. Karena ada perintah di sana. Coba Ibu buka Bulughul Maram 278. Silakan Mbak Nining. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, ada perintah. Idza dakhala ahadakumul masjid. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'atain, sampai kamu sholat 2 rakaat. Ada perintah di sana. Sementara syukur wudhu kalimatnya bukan perintah, tetapi kalimatnya berita. Yang tidak secara langsung. Siapa yang berwudu dengan wuduku ini secara sempurna. Utsman mengatakan, aku melihat Rasul berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, yang berwudu dengan sempurna, tidak dihalangi dengan apapun. Kemudian sholat 2 rakaat. Ini sebuah berita. Yang mau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu, atau syukur wudu, atau sunnah wudu, diampuni dosa-dosanya. Maka mana yang paling utama? Kalau adanya di masjid ya tentu tahiyatul masjid. Gimana kalau di rumah setelah Anda wudhu di rumah, Anda khusyuk kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu baru menuju ke masjid. Nanti sholat tahiyatul masjid. Jika masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu tinggal sedikit, adanya qobliyah. Laksanakan qobliyah duhur. Maka seperti itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Demikian. Sepertinya sudah masuk mendekati waktu asar. Mari kita tutup di penghujung dari kajian ini dengan doa. Kita sama-sama mohon kepada Allah, wabil khusus kepada para jamaah sekalian dan juga kepada keluarga besar dari keluarga Khan, yaitu Mas Agus Nur. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga beliau dengan keberkahan, senantiasa dirahmati dengan barokahnya dan diterangi dengan cahaya iman. Rumahnya bisa menjadi baiti jannati, rumah yang bisa menghantarkan keluarganya menuju surga. Dan semoga Allah mengangkat segala musibah-musibah buruk, cobaan-cobaan yang buruk yang menimpa kepada keluarga dan juga yang ada di rumah tersebut. Juga untuk kita semua para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Semoga Allah mengangkat cobaan yang buruk dari diri kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang diuji dengan musibah-musibah yang buruk, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan semoga semua kemusibah-musibah itu menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosanya, meninggi derajatnya, dan semoga menjadi penguat iman dan takwanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara seiman, mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih mari banyak sama-sama Ustaz. Bapak Ya, Ibu, saya semoga mohon Ustaz. pamit. Amin. Barakallahu fikum untuk semuanya. Terima kasih Syukron Pak banyak Ustadz, Ustaz. jazakallah Baik, khair. baik. Nah, buat ibu-ibu ada pertanyaan belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti di kajian berikutnya masih bisa kita bahas lagi. Terima kasih. Terima Amin. kasih banyak-banyak. Makasih Mbak Erni, juga pada ibu-ibu yang sudah hadir. Wassalamualaikum Sama-sama Mbak warahmatullahi Nining. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mbak, Ibu-ibu semua.
Masya Allah, barakallahu Terima fiik. kasih Mbak Nining Agus, terima kasih. Terima kasih Mbak Nining. Terima kasih Mbak sama-sama Erni. ibu-ibu.